Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan membahas manga Chainsaw Man chapter 171. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Divisi Spesial 5. Melanjutkan langsung dari cerita sebelumnya, setelah Denji melihat Nayuta disajikan di piring sushi berjalan, di sini Denji diperlihatkan sangat syok. Bahkan di sini Denji berkeringat. Ketika orang-orang ikut panik saat Denji menyebutkan nama Nayuta, Berem meminta maaf kepada Denji. Mungkin dirinya itu kejam, tapi itu ia lakukan demi menyelamatkan dunia. Begitu ucap si kunyuk satu ini. Nah, ketika Berem hendak menyantap sushi, Denji langsung mencengkram leher Berem. Dan ketika Denji melakukannya, perut Denji menyemburkan usus yang perlahan melilit ke lehernya sendiri. Kekuatan Denji pun meningkat secara signifikan. Dengan mudah ia meremas dan mencabut leher Berem di hadapan semua orang. Di saat yang sama, Yoru mengambil alih tubuh Asa dan tercengang melihat Denji. Lalu beberapa detik selepas mencabut kepala Berem, Denji pun bertransformasi menjadi Black Chainsaw Man. And yeah, here we go. Sang pahlawan dari neraka telah kembali. Tentunya dengan kekuatan maksimalnya. Tak berselang lama setelah Denji berubah, para pelanggan di restoran pun mulai lari ketakutan. Sementara itu, seorang agen biro keamanan yang sedang mengintai dari atas gedung yang jauh mulai memberi instruksi kepada para divisi spesial 5 yang baru. Di mana anggota divisi ini sepertinya merupakan devil yang sebelumnya dibeli oleh pemerintah Jepang. Si agen pun memberitahu jika ini merupakan debut besar bagi mereka. Aksi mereka hari ini akan menentukan apakah mereka akan dilindungi atau dimusnahkan sebagai devil yang tak berguna. Tugas mereka adalah menghancurkan Chainsaw Man dengan cara apapun. Tidak masalah jika mereka tak bisa membunuhnya. Namun jika mereka bisa melumpuhkan Chainsaw Man, mereka akan mendapat pengakuan yang pantas dan hadiah khusus dari si agen tersebut. Lalu setelah selesai memberi instruksi, mereka semua pun mulai berjalan menuju lokasi Chainsaw Man berada. Namun tanpa mereka sadari, Chainsaw Man sudah berdiri di atas kumpulan reruntuhan bangunan yang ada tepat di belakang mereka. Sumpah, panel satu ini keren banget. Mana di bagian ini ada tulisan Paradise yang artinya surga. Seakan-akan di momen ini Chainsaw Man sudah siap mengirim mereka semua ke alam lain. Dan ya, chapter kali ini berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 171. Chapter yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para pembaca. Karena untuk yang kedua kalinya, Black Chainsaw Man ataupun wujud asli dari Chainsaw Devil akhirnya dihadirkan kembali. Dan tak hanya itu, seperti penjelasan gua di video sebelumnya, Chainsaw Man ini merupakan Chainsaw Man versi full power. Oke, seperti biasa mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, ada sebuah perbedaan antara manga versi Jepang dan juga versi terjemahan global. Di mana perbedaan ini terletak pada panel ke-7. Jika di versi Jepang, sebelum berubah menjadi Black Chainsaw Man, di situ Denji diperlihatkan menarik tali gergajinya terlebih dahulu. Sedangkan di versi terjemahan global ataupun versi terjemahan Inggrisnya, adegan itu diganti dengan ekspresi muka Asa sebelum bertukar kesadaran dengan Yoru. Yang mana yang benar? Kagak usah diambil pusing sih. Karena dua-duanya benar, dua-duanya dirilis di situs ofisialnya. Ya biasalah, perbedaan kecil semacam ini terkadang suka ada aja. Beralih ke isi ceritanya, di sini gua puas banget sih. Selain karena kemunculan Black Chainsaw Man, di chapter ini juga akhirnya gua bisa melihat Berem dicekek ampe putus. Sebenarnya sih ini masih kurang gitu kan. Soalnya si kunyuk ini seharusnya mendapat siksaan yang setimpal. Ya kalau diginiin mah doi nanti bakalan hidup lagi. Cuman ya di sini gue juga mengerti alasan Denji memilih menggunakan cara tadi pada Berem itu dikarenakan ia ingin Berem juga merasakan hal yang sama dengan Nayuta.
Berikutnya di chapter kali ini juga akhirnya kita diperkenalkan dengan divisi spesial 5 yang baru. Dimana jika sebelumnya divisi spesial 5 dipimpin oleh Makima dan beranggotakan para weapon hybrid, kini divisi spesial 5 diisi oleh Devil dan juga Finn. Ataupun mungkin Finn semua. Pertama, di sini ada sosok yang menurut gua kayak si Yuko. Kalau kalian masih ingat, Yuko itu merupakan teman Asa yang diberi kekuatan oleh Fire Devil. Menurut gua bentuk Devil Yuko sama Finn ataupun Devil agak-agak mirip. Kepala keduanya berupa otak dan di kepalanya juga ada 2 tentakel. Apa jangan-jangan ini adalah Yuko yang dimasukkan ke jasad orang lain dan menjadi Finn? Well, gue sendiri kagak tahu. Bisa saja ini Devil ataupun Finn lain. Lalu kedua, ada sosok cewek gelap dengan totol di mukanya. Lalu ketiga, ada sosok dengan kuping besar dan juga 4 puting di perutnya. Gua sih menebak ini adalah iblis tikus ataupun iblis tikus tanah. Berikutnya yang keempat, ini yang paling banyak dibicarain sih. Sosok cewek yang memakai kupluk yang di sepanjang chapter memasang ekspresi ceria. Ada yang menyebut sosok ini merupakan reinkarnasi Blood Devil karena di balik kupluknya, Devil ini memiliki semacam tanduk yang identik dengan power. Cuman ya kalau menurut gua, jika melihat ekspresinya yang cengengesan mulu, sosok yang satu ini malah mirip kayak Fumiko. Bentuk matanya itu loh mirip banget kayak Fumiko pas ngebuat senyum cabul. Namun ya sepertinya sosok Finn satu ini tak mengarah pada Blood Devil ataupun Fumiko. Lalu untuk anggota terakhir, di sini ada sosok wanita yang memiliki kepala setengah buaya. Dan meski mukanya tegang mulu, dari semua anggota divisi spesial 5, sejauh ini gua paling suka desain karakter yang satu ini. Kayak keren aja gitu bagi gua. Sayangnya, debut Devil Hunter divisi spesial yang baru ini kemungkinan besar tak akan bertahan lama. Karena di panel terakhir tanpa mereka sadari, mereka sudah siap dibokong oleh Black Chainsaw Man. Dan jika kita melihat dari komuk mereka semua, nampaknya tak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadiran Chainsaw Man ada di sana. Ya siap-siap aja di chapter selanjutnya divisi spesial 5 ini akan dijadikan cemilan pembuka oleh Paduka Chainsaw Man. Ya at least sebelum mereka semua dihabisi, setidaknya gue pengen melihat ability dan kekuatan dari Devil-Devil ini. Karena jika mereka lemah, tak mungkin dong pemerintah Jepang sampai korup dana bantuan untuk membeli mereka semua. Tapi terlepas dari hal itu, panel terakhir di chapter kali ini emang gokil banget sih. Apalagi di samping Chainsaw Man ada banner bertuliskan surga gitu kan. Kayak selain siap memulangkan para musuh ke alam lain, di sini Fujimoto seakan memberitahu kita kalau Chainsaw Man yang sekarang mampu melakukan segala hal, ibarat orang yang berada di surga. Selain itu, gue juga penasaran, apakah yang mengontrol Black Chainsaw Man ini adalah Pochita atau Denji? Seperti yang kita tahu, kalau sebelumnya setelah Makima menghancurkan mental Denji, Denji menyerahkan semuanya pada Makima, lalu setelah itu Pochita mengambil alih kesadaran dan berubah menjadi Black Chainsaw Man. Sementara tadi, sebelum bertransformasi, Denji terlebih dulu mencengkeram Beram, yang mana tentu itu mengindikasikan kemarahan Denji. Apa jangan-jangan sekarang yang mengendalikan Black Chainsaw Man adalah Denji? Well, untuk mengetahui hal ini kita harus menunggu beberapa chapter mendatang. Dan ya seperti yang gue udah sebutkan berkali-kali, Black Chainsaw Man ini adalah versi full power. Dulu aja versi lemahnya udah kuat mampus. Sekarang bakal se-powerful apa nih Black Chainsaw Man? Lalu selain itu, ini juga momen yang telah Yoru tunggu-tunggu. Akhirnya sosok Chainsaw Man yang ingin dia lawan telah tiba. Gua gak sabar banget sih apakah Yoru bisa bertarung imbang dengan Black Chainsaw Man atau malah membadut. Ya kita nantikan saja. Oke, sebelum menutup video ini, gua akan bacain pesan Saweria yang masuk. Ada dari Rahmat Hidayat. Kira-kira hasil dari YouTube lu sekarang cukup gak bang? Jujur enggak sih. Semoga menjawab ya. Makasih 20 ribunya Rahmat. Jadi keinget Jujutsu Kaisen nih gua kalau denger nama Rahmat.
Yaudah, mungkin gitu aja ya video kita kali ini. Kalau kalian mau donat, klik aja link Saweria yang ada di deskripsi. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.